Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa ba'du. Fa'idzan al-kalamu sara min jumlatis sinaatil wajibati alal kifayah. Fa'idzan maka nalikane sadurunge Fa'idzan maka nalikane ini dhuwure apa kemarin Fa'idzan maka nalikane wa amma ulumuhum fit tabiiyati fala hajata ilaiha al kalamu utawi ilmu kalam iku soro dadi opo kalam dadi iku min jumlatis sinaati sing golongane jumlahe pira-pira hasil atau penggawean min jumlatis sinaati saking golongane pira-pira penggawean al wajibati kang wajib alal kifayati ing atase wajib kifayah khirasatan kerana areng jaga li qulubil awami maring pira-pira atine wong awam antakhayyulatil mubtadi'ati saking hayalane pira-pira wong kang ahli bid'ah. Maka dengan demikian bisa disimpulkan bahwa ilmu kalam itu termasuk buatan, ilmu buatan yang sengaja dibuat ya, dan kategorinya wajib kifayah yang fungsinya khirosatan likulubil awam untuk menjaga hati keyakinannya orang awam daripada takhayyulatil mubtadi'ah, dari pikiran-pikiran busuknya para ahli bid'ah. Jadi sampai di sini itu Imam Ghazali mengatakan sesungguhnya ilmu kalam itu bukan ilmu aslinya. Zaman sahabat itu enggak ada orang bicara ilmu kalam. Ya pokoknya amantu billahi wa malaikatihi seterusnya. Tapi setelah dalam perjalanan ba'da futuhatil islamiyah, jadi setelah Islam itu bar kemana-mana, nah di situ muncul ahli-ahli bid'ah, pemikiran-pemikirannya yang konservatif, bahkan tentang Allah, tentang surga neraka, tentang akidah secara umum, gitu ya. Dan itu membahayakan orang awam, mengganggu orang-orang awam. Karena itu kemudian dibutuhkan adanya senjata untuk melawan pikiran-pikiran konservatif kaum ahli bid'ah tentang akidah itu. Dan itu senjata itu namanya ilmu kalam. Jadi di sini baru kemudian muncul peran dan fungsi kedudukan ilmu kalam. Makanya apa? Min jumlatis sinaat. Itu ilmu baru. Jadi ketika Imam Ghazali mengatakan ilmu kalam dan filsafat itu bukan ilmu, itu melihat daripada fungsi awalnya. Jadi kayak besi itu loh. Besi itu ya besi udah besi. Tapi setelah ada kayu besar, ada ini, ada itu, dibutuhkan alat. Dan alat itu kemudian butuhnya bahan bakunya ternyata bisa dibuat dari besi. Sehingga dengan demikian maka besi itu merupakan berpikir bagaimana mengolah besi itu menjadi min jumlatis sinaat, ilmu yang harus kita buat. Tapi hukumnya kifayah. Hukumnya adalah kifayah itu ya. Hukumnya fardu kifayah, tapi awas nih. Jangan dibalik. Nah, ketika sudah berubah menjadi fardu kifayah, ini bukan berarti dia telah menjelma menjadi sebuah ibadah tersendiri. Ibadahnya itu hanya ketika dikaitkan dengan fungsi. Ketika tidak ada fungsi, tidak ada tuntutan, maka tetap bukan ibadah. Itu disebutkan kayak gitu. Besi akan tetap besi. Besi akan menjadi manfaat itu ketika digunakan.
Digunakannya besi itu ketika ada tuntutan karena untuk ngecor, untuk ini, untuk itu, untuk itu. Ketika tidak ada kebutuhan itu, maka besi tetap kembali besi. Artinya di sini nih kebalikannya. Artinya gini, banyak orang sekarang menggeluti ilmu-ilmu yang sifatnya adalah fardu kifayah atau ilmu-ilmu eksak. Kalau sekarang namanya ilmu eksak gitu ya. Ilmu eksak itu kan ilmu yang nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Cuman dia kadang bisa berfungsi dan bisa memberikan manfaat karena ada kebutuhan. Nah, dibutuhkannya ilmu-ilmu eksak itu kondisional. Ketika kondisinya tidak membutuhkan, ya sudah lagi. Nah, cuman sekarang orang pede. Aku kan sudah ahli ini. Aku kan sudah ahli ini. Sehingga kadang dia melupakan dirinya sendiri bahwa dia butuh ilmu yang fardu ain. Dan bahkan dia dengan bangga, ini juga adalah ibadah. Ini maksudnya Imam Ghazali di sini nih. Jadi seolah aku kan besi, aku kan ahli ilmu kalam, aku kan seorang filosof. Jadi seolah dia sudah sampai puncaknya, padahal itu bukan. Itu ya. Dan di sini yang dimaksud oleh Imam Al Ghazali itu jadi pokoknya semuanya apa? Ilmu itu berputar, berubah fungsi apa? Bukan jangankan ilmu, al hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman, itu aja. Alal kifayati khirasatan likulubil awam antakhayyulatil mubtadi'ati wa innama hadasa angin pestine anyar teka opo dzalika mengkon-mengkonon ilmu kalam bihudusil bidai kelawan anyar tekane piro-piro bid'ah. Dan dibutuhkannya munculnya ilmu kalam itu karena adanya bid'ah-bid'ah yang muncul tentang Tuhan, tentang ilahiyat, tentang nubuah itu. Kama hadasat kaya oleh anyar teka opo hajatul insan butuh menungsa ila isjaril badrokoti maring apa nyewa pasukan pengaman gitu ya. Ila istijaril badrokoti maring nyewa pasukan pengaman fitorikil haji ing dalem dalan maring haji bi hudusi dzulmil arab kelawan anyar tekane wong arab waqat ihim lan megotesi arab at-tariqa ing dalan. Seperti halnya orang yang mau haji. Itu asalnya nggak butuh, nggak ada syarat istitoah harus ada pengamanan pengawal, itu nggak ada. Tapi begitu di perjalanan ada banyak pencopet, penggarong, pembunuh, wah ini nggak bisa haji, harus butuh adanya pengaman. Maka menyewa pengamanan menjadi syarat mutlak. Kapan menjadi syarat mutlak? Ketika ada apa? Penjamretan, pencopetan dan seterusnya. Ketika penjamitan atau jalannya itu udah aman, maka syarat istijarul badroko itu menyewa pasukan nggak ada lagi. Itu loh ya. Jadi di sini yang jadi jelas sekali yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini. Bagaimana sekarang orang banyak kebalik berpikir tentang ilmu. Sekarang kan yang terjadi begitu. Aku adalah pakar. Padahal nggak tahu dia kepakarannya itu saat itu dibutuhkan atau tidak. Tapi dengan bangganya aku adalah pakar. Aku adalah seorang ahli. Aku adalah sarjana ini. Aduh, dengan bangganya. Wong yang fikih saja masih disebut ilmu dunia, apalagi sosiologi, psikologi, antropologi, yang matematika. Matematika itu yang wajib kan cuma ketika bagi waris secara yang pokok gitu kan, atau ketika dagangan. Gitu ya. Dengan bangganya aku kan sarjana ilmu persampahan. Itu kan umpamanya SIP, sarjana ilmu persampahan. Bukan sarjana ilmu pendidikan lagi ya. Nah, dengan bangganya itu walau taroka lala mentinggal sepal arabu wong arab udwanahum ing nyatrune si arab lam yakun maka orang anak opo istijarul khirasi nyewa pengaman iku min suruti tariqil haji saking piro-piro syarat jalan maring haji, maka tidak menjadi syarat lagi kalau sudah aman. Jadi nisbatnya kalau sekarang pesawat, harus ada pesawat orang Indonesia. Kalau nggak ada pesawat ya nggak wajib. Gampangnya gitu, nggak ada kapal laut. Tapi begitu orang di Mekah, nggak perlu lagi syarat pakai kendaraan, wong jalan kaki aja. Itu maknanya bahwa kedudukan ilmu pun itu, ilmu yang ini ya kayak apa sih ya? Ilmu-ilmu yang kategorinya fardu kifayah. Berbeda dengan ilmu yang fardu ain, yang dalam hal ini kata Imam Ghazali ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu akhirat. Ilmu akhirat dibagi menjadi dua, satu ilmu mukasyafah dan dua ilmu muamalah.
Itu yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, tapi kenyataannya ilmu yang fardu ain ini justru diabaikan, ditinggalkan. Lalu mengejar dengan ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Makanya apa kemarin kritiknya Imam Ghazali? Orang fikih itu rada gendeng. Orang fikih itu fakih, ya. Fakih itu gendeng lah dalam bahasa guyonan. Lah piye? Lah sing fardu ain nggak dikelola, nggak ditata, nggak dikejar, nggak di. Sementara yang fardu kifayah, wow, tanya satu masalah bisa satu lemari dalil. Padahal satu lemari itu kan harus fardu kifayah itu. Sementara yang fardu ain tentang ikhlas, ujub, riya, takabur, ketika ditanya, idza su'ilal faqihu anil ikhlas tawaqqafa, maka dia akan diam. Kenapa? Itu bukan bidangku. Seperti halnya sarjana sama aja tuh. Saya biologi ditanya tentang matematika, aduh mas jangan tanya sama saya. Itu loh. Kira-kira logikanya kritik sosialnya Imam Al-Ghazali itu begitu. Falidzalika maka karena mengkon walidzalika karena are mengkon wa inna ma hadasa dzalika bi hudusil bidah. Lau taraka lamun tinggal atau lau turika lamun den tinggal sapa al mubtadi wong kang ahli bidah. Hadayanihi berarti ngene. Walau taroka lau walidalika lau taroka lamun ini lau taroka apa lau turika bacanya sing pas seset. Lau tarokal mubtadi hadayani lam maftaqara ila ziyadah. Lau turika lamun den tinggal lau taroka saja taroka. Lau taroka lamun ninggal sapa al mubtadi wong kang ahli bidah hadayanihi ing omelane ocehane gitu loh. Al mubtadi lam maftaqara maka yakti ora butuh. Lam maftaqara maka yakti ora butuh. Opo kalam ila ziyadati maring tambah alama ing atase ilmu. Uhida kang wis den weruhi opo ma fi asri sahabati radhiyallahu anhum. Bahkan apa? Ketika ahli bid'ah itu berhenti maknanya, taroka itu berhenti mengoceh. Tidak lagi apa namanya? Promosi ke bid'ahnya. Jadi maknanya sudah diem. Dia diem udah. Ya sudah. Ilmu teori tentang akidah apa yang terjadi diajarkan di kalangan sahabat itu sudah cukup. Karena itu kemudian sekarang kan ilmu kalam itu luas, makanya bisa sekarang menjadi mungkin udah menjadi jurusan kalau sekarang di IAIN di UIN itu. Udah menjadi jurusan karena menjadi menciptakan apa tercipta lahir menjadi ilmu baru, fan baru gitu ya. Padahal itu lau taroka. Jadi kalau al-mubtadi itu sudah diem. Jadi ini baca kalau kita udah nggak ada musuh, ya sudah, senjata kita nggak perlu lagi. Itulah. Jadi cukup apa yang ma'uhida fi asri sahabat. Dengan teori yang sederhana itu yang mujmal, wujudnya Allah, dalilnya apa, ini sudah selesai. Itu. Tapi sekarang kan, nah, makanya kalau sekarang saya bisa jawab, bagaimana mendalami ilmu kalam? Harus. Kenapa sekarang? Karena retorikanya orang-orang ahli bid'ah dan paham-paham transnasional itu luar biasa. Kalau kita masih mengandalkan Allah wujud, kalah kita. Jadi kalau kita sekarang masih mengandalkan Allah wujud kita mbako, aku seket, wah ketinggalan kita, kalah argumentasi kita. Karena itu apa? Wajib. Nah, wajibnya wajib kifayah tapi itu enggak wajib ain gitu loh. Fal ya'lam maka becik berwa sapa al mutakallim haddahu ing pelanggerane batase mutakallim atau haddahu ing batase kalam saja minad dini saking agama. Karena itu seorang mutakallim ya itu harus tahu batasnya ilmu kalam dari agama itu yang mana. Karena bukan agama ilmu kalam itu kata Imam Ghazali. Cuman itu tadi ketika dikatakan bagian daripada agama, ketika difungsikan karena dia bermanfaat. Nah itu loh. Kayak makan itu loh. Makan itu bukan ibadah kok. Itu kan ibadah, makan tidur itu kan perkara mubah. Makan, minum, tidur itu mubah. Tapi akan bernilai ibadah kalau diniati. Nyati ingsun mangan ben kuat sehat, ngajine kuat, ibadahnya kuat, kerjane kuat, kanggo lurur rezeki sing halal, baru bernilai. Nah, itu mananya Pak. Seorang mutakalim pun harus tahu di mana bahwa apakah ilmu kalam kapan menjadi bagian daripada agama dan kapan ilmu kalam itu tidak menjadi bagian daripada
agama. Karena tidak selamanya. Tidak selamanya tidur itu ibadah. Tidak selamanya makan itu ibadah. Tidak selamanya kerja itu ibadah. Siapa yang mengatakan, saya bolak-balik, siapa yang mengatakan kerja itu ibadah? Wong itu bukan ibadah kok. Yang ibadah itu ibadah mahdoh gitu. Yang ghairu mahdoh itu biasanya karena faktor niat. Wong yang mahdoh saja kadang masih diniati. Apalagi yang, jadi kalau bahasanya yang ghairu mahdoh itu, kalau bahasa tolak itu kinayah itu. Kinayah itu kan bukan bahasa tolak. Bukan bermakna tolak. Tapi karena niatnya menjatuhkan talak, maka akan menjadi talak. Gitu. Tidur itu sama. Bukan ibadah, makan itu. Tapi ketika diniati, litakwiyah, mencari kekuatan, lisihha, karena mencari kesehatan untuk sanggup ibadah, baru menjadi ibadah. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Kapan matematika itu bisa menjadi bagian daripada agama? Kapan antropologi, sosiologi, logika, dan seterusnya mantek itu menjadi bagian daripada agama? Tidak selamanya menjadi agama. Karena itu ilmu-ilmu alat. Kategorinya ilmu alat. Alat itu baru akan difungsikan ketika ada hajat. Nah, ketika difungsikan itulah dia menunjukkan fungsinya. Berarti tidak selamanya berfungsi. Gogol itu gogol, kunci meletaknya, ya udah. Itu kan? Karena itu benar. Nah, Gusti Allah ngomong khairun nas fa'hum nas. Jadikan kita ini orang yang selalu bermanfaat dan memberikan manfaat. Itu yang baik. Jangan cuma dibutuhkan ketika dicari ketika dibutuhkan, kira-kira gitu. Jangan tampil cuma ketika ada masalah. Dah. Haddau minad din wa anna mauqi'ahu, lan temen satune panggonane kalam minhu saking din iku maudiul iku mauqiul kharis, kayan dene posisine satpam, penjaga. Jadi ilmu kalam dari agama itu tak ubahnya seperti Warsono menjaga pintu gerbang al-hikmah. Selama tidak ada tamu, tidur dia. Ya kan? Tidur dia, nggak ada fungsinya. Memang kelihatannya sibuk pakai seragam, tapi apa fungsinya gitu loh, gitu. Ilmu kalam itu gitu. Jadi ilmu kalam, ilmu filsafat dan ilmu-ilmu yang lain selain ilmu agama, selain ilmu akhirat, itu tak ubahnya seperti satpam miskinais. Dia baru akan difungsikan ketika ada acara. Ketika ada tamu. Ketika jam 12 malam ke atas, tidur dia. Nggak ada lagi fungsinya. Seragam juga dicopot gitu. Itu Mauqi al-Kharis. Fitorikil mana tadi? Fil akhil khirasati walam yasluk. Mauqi al-Kharis fitorikil haji, ing dalam dalane wong maring haji. Jadi wong sing arep haji ketika banyak preman karena butuh penjaga. Ketika tidak ada penjaga, tidak ada preman, ya tidak butuh pengawal. Itu aja ilmu kalam itu. Jadi ilmu kalam itu musuhnya adalah ahli bid'ah. Kalau haris satpam penjaga itu musuhnya penjahat, pencoleng, pembunuh. Polisi itu nggak dibutuhkan kalau aman. Tapi karena Indonesia nggak aman, bahkan polisinya juga katakan butuh diamankan juga. Itu karena apa? Ya itu karena goloknya kedul. Jadi saking goloknya kedul itu kan butuh diasah, dilandep ke. Nah itu juga. Dah. Fitorikil haji faida tajarroda maka nalikane dan sepe akan sopo al kharisu kharis lil khirasati keranan jaga lam yakun maka orangana sopo kharis iku min jumlatil haji saking jumlahe piro-piro wong kang arep haji. Jadi maknanya ketika fungsinya satpam pengawal itu sudah tidak ada, maka ya sudah tidak ada lagi fungsi. Baru haris itu sebagian daripada ibadah haji ketika difungsikan karena ada kebutuhan.
Itu loh. Lam yakun min jumlatil haji. Jadi kalau jadi disepikan tidak ada fungsinya, ya bukan lagi bagian daripada haji. Wal mutakallimulan utawi mutakallim iku idza tajarrada, nalikane tajarrud itu maknanya hanya murni, muhung. Apa bahasanya muhung, bahasa kiai-kiai manane. Murni. Idza tajarrada nalikane tampil lil sapa mutakallim lil munadharati maring munadharah, berdebat wal mudafaati lan adu argumentasi, walam yasluk lan ora ngambah sapa mutakallim tariqal akhirati ing dalan akhirat, walam yastaghillan ora ketungkul sapa mutakallim bi ta'ahudil qalbi kelawan niti-niti ati, wa salahihi lan baguse qalb, lam yakun maka ora nana sapa si mutakallim min jumlati ulama iddin saking golongan ulama din aslan babar blas. Nah itu loh, mutakallim itu kalau cuman hanya hidupnya untuk adu argumentasi, tajarrud itu maknanya hanya tampil itu tok. Dia memfungsikan dirinya sebagai mutakallim tanpa istighal, menata hatinya, tanpa mempelajari ilmu qalbnya dan seterusnya, maka lam yakun min jumlati ulama il akhirat. Dia bukan lagi termasuk ulama akhirat. Karena akhirat tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan gitu. Jadi namanya samalah kalau apa namanya? Kalau tadi peso, kita contohkan peso atau satpam itu. Satpam itu kalau cuman ngadeg tok, enggak baca Quran, enggak baca sholawat, enggak wiridan, enggak apa, ya bukan santri walaupun tempatnya di pondok gitu loh. Kalau cuman dia ngadeg doang di gerbang, itu namanya tajarrud lil khirasah. Itu namanya murni hanya untuk menjaga. Tidak sholat, tidak puasa, tidak sholawatan, tidak dikir, tidak baca Quran, tidak, dan tidak belajar ilmu, bahkan tidak melu ngaji. Ya bukan santri dia. Itu loh nisbatnya seperti itu. Itu kata Imam Ghazali seperti itu. Jadi begitu juga mutakallim. Seorang ahli, ya mutakallim, ahli ilmu kalam, filosof, antropolog, sosiolog, dokter, apapun, kalau dia cuma mengandalkan, memfungsikan dirinya dengan ilmunya, yang notabene ilmu-ilmu mereka itu adalah ilmu yang fardu kifayah, laisa min ulama iddin, bukan ahli agama. Kalau dia melupakan yang ilmu yang fardu ain, mengamalkan ilmu yang fardu ain, kayak tadilah Warsono, Heri, apa itu termasuk santri? Walaupun tempatnya di santri, ya tergantung Heri ini ngaji gak? Gitu kan? Itu aja. Jadi bukan termasuk ulama uddin. Iya disebut ulama, tapi ulama dunia. Oh, kata Imam Ghazali di awal itu, ulama itu adalah setiap pakar. Itu lughatan al-ulama. Siapapun yang menguasai ilmu ini, maka itu secara umum disebut ulama. Tapi ulama macam ulama dunia, ulama akhirat, ulama uddin. Melamnya pun walaisalan oranana indal mutakallimi munggue ulama mutakallim ali ilmu kalam minad dini saking agama opo ilal akidatu angi akidah alladzi syarakahu kang nyebutoni hu ing mutakallim fiha ing dalam akidah sapa sairul awami sakabehane pira-pira wong awam, wahia utawi akidah iku min jumlati a'mali dhahiril qalbi saking golongane pira-pira amal dhahire ati wal lisani lan lisan. Bahayanya lagi kata Imam Ghazali, pakar-pakar atau ahli ilmu kalam yang dia maksud dengan akidah itu ternyata sebatas akidah yang selama ini menjadi akidahnya orang awam. Kan cetek sekali itu. Yaitu akidahnya orang awam, yaitu akoid. Dia cuman memberikan argumentasi, logika dengan retorikanya yang luar biasa, lalu menyebut dirinya saya adalah mutakallim. Nah, ini yang repot di sini. Padahal itu ya, jadi ilmunya aduh. Jadi sama lah orang pakar-pakar, aku politikus, aku ekonom, aku antropolog, aku sosiolog dan seterusnya. Bahkan aku ahli fikih mungkin seperti itu. Tapi cuman itu ternyata masih ilmunya, ilmu barengan karo ilmunya wong awam. Enggak wah-wah banget itu loh ilmunya.
Ini lucu sekali itu loh. Min a'mali, dan itu semuanya kategorinya adalah amal dhahir wal lisani gitu ya. Min a'mali dhahiril qalbi wal lisani wa innama yatamayyazu angin pastinya dadi beda sapa mutakallim anil ami saking wong awam bisun atil mujadalati kelawan gawe-gawe debat, adu argumentasi wal khirosati lan menjaga. Cuman bedanya sedikit antara mutakalim dengan orang awam. Kalau mutakalim bisa berargumentasi, bisa berdebat, dan bisa bersilat lidah. Yang kedua, dia bisa menjaga ketika ada kesalahan, ada propaganda dari ahli-ahli bid'ah tentang ideologi, tentang akidah. Sementara orang awam nggak ngerti. Cuman itu bedanya. Jadi kalau begitu, kata Imam Ghazali, lu cuma segitu doang ngaku mutakalim sebagai pakar ahli ilmu kalam, filosof, lucu sekali. Kira-kira gitu, lucu sekali lu. Lu ngaku-ngaku pakar sebagai ilmu kalam, ahli kalam, mutakalim atau filosof. Lucu aja kata Imam Ghazali. Bedanya dikit, cuma bisa ngomong. Ya samalah kalau pengacara saya bilang. Pengacara kan ya sebenarnya biasa-biasa aja. Cuman wani ngomong. Itu. Cuman wani ngomong doang. Itu loh. Fa amma ma'rifatullah anapun utawi ma'rifatullah wa sifatihi lan pira-pira sifate Gusti Allah wa af'alihi lan pira-pira penggaweane Gusti Allah iku wa jami'u malan sekabehane barang asyarna kang wis isyara sapa kita ilai mirma fi ilmil mukasyafati ing dalam ilmu mukasyafa fala yakhsulu maka ora hasil apa ma min ilmil kalami saking ilmu kalam. Sementara masalah makrifat tentang Allah, tentang afal Allah dan ilmu-ilmu mukasyafa yang lain yang sudah kami jelaskan sebelumnya, itu la yakhsulu min ilmil kalam, itu tidak bisa didapatkan dengan kehebatan sekalipun dalam ilmu kalam. Jadi ini kembali mengurai Imam Ghazali bahwa ilmu kalam itu bukan ilmu dan bukan termasuk ilmu agama. Bukan ilmu agama sama sekali, belum menyentuh kepada substansi ilmu akhirat. La yakhsulu min ilmil kalam. Jadi ilmu-ilmu yang fardu ain itu tidak include, tidak masuk di dalam kajian-kajian pembahasan para mutakallimin, ahli ilmu kalam. Baliyakadu balik par opo ayakuna yen ta'ana opo al kalamu kalam iku hijaban penghalang alaihi ing atase mutakallim wa mani lan kang nyegah min anhu saking mutakallim wa innamal wusulu anhu saking gini tadi itu ilmul mukasyafah, anhu saking ilmul mukasyafah, bahkan kekalamannya dia itu, kepakaran dia menjadi ilmu kalam itu menjadi manik dan penghalang dia untuk makrifat, untuk bisa sampai kepada ilmu mukasyafah. Karena itu kemarin coba dari awal ya, saya katakan apa? Para peneliti itu kalau betul-betul tujuannya karena Allah itu bisa jadi wali. Para pendimologi ini kalau ya itu bisa jadi wali itu kalau tujuannya bukan sekedar mencari popularitas dan mencari duit, itu bisa jadi wali, bisa menjadi wali dia, karena dia akan bisa menemukan siapa Gusti Allah dan mengetahui siapa Allah. Nah, tapi kesayangannya nih kata Imam Ghazali, kepakarannya itu justru menjadi hijab dan menjadi manik penghalang untuk usul kepada ilmu yang fardu ain. Kepada yang ilmu mukasyafah saja terhalang, apalagi kepada Gusti Allah. Karena yang dicari itu cuma virus, yang dicari cuma penyakit dari penelitian teori-teori itu, tapi tidak mencari dibalik itu. Padahal Allah mengatakan afala tatadabbarun, afala taqilun, afala tubsirun, afala taqilun dan seterusnya. Itu kan maknanya apa? Cari siapa Allah itu. Ada langit, ada bumi, ada laut, itu cari siapa ini penciptanya. Itu kan? Ma'asyarna min ilfala yaksulu bal yakadu wa mani'an minhu wa innamal wusulu angin pestine utawi tumeka ilaihi maring ilmu apa tadi ilmu mukasyafah atau ilaihi maring Gusti Allah boleh
Ilaihi maring ilmu mukasyafa bil mujahadati kelawan mujahadah. Jadi tidak bisa mengantarkan gini aja, anhu saking Allah ada, anhu saking Allah saja tadi ya, diganti dhamirnya sharih langsung. Wa mani'an anhu saking Gusti Allah. Wa innamal wusulu aing pestine utawi temeka ilaihi maring Gusti Allah iku bil mujahadah. Dengan mujahadah, bukan dengan kepakaran. Orang akan bisa usul kepada Allah bukan karena kepakaran. Kalau karena kepakaran, maka mestinya orang Amerika harus jadi wali itu. Ya kan? Orang Amerika harus jadi wali yang pertama itu. Tapi nyatanya enggak. Dia pakarnya luar biasa. Besi bisa terbang, bisa sampai ke ruang angkasa, ke bulan. Itu tuh. Itu kan pakarnya luar biasa. Tapi apa? Tidak bisa. Kepakaran itu. Bahkan sampai kepakaran ilmu kalam saja mutakallimun itu tidak bisa mengantarkannya untuk makrifat kepada Gusti Allah. Apalagi yang sifatnya ilmu-ilmu eksak. Ilmu skill. Wah, kalau itu kan sudah. Orientasinya kemana kalau eksak dan ilmu skill? Ya sudah, time is money. Bukan time is Allah. Kalau kita orang yang ngaji diajarkan apa? Time is Allah. Atau time for Allah kan. Waktuku, my time for Allah. Kira-kira gitu kan ya. Waktuku hanya untuk Allah, untuk ibadah. Kalau mereka, time is money. Makanya nggak bisa usul. Itu loh ya. Wa innamal wusulu ilaihi bil mujahadah allati ja'alaha kang dadiakan ha ing mujahadah. Sapa Allah Gusti Allah Subhanahu muqaddimatan ing dadi muqaddimah, prolog pembuka lil hidayah timaring hidayah, di mana Allah menjadikan mujahadah itu sebagai kunci untuk mendapatkan hidayah. Hai suqala sekian nalika ngucap sapa Gusti Allah taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, walladzina lan wong akeh jahadu kang pada jihad sapa alladzina fina ing dalam jalan kita. Jahadu fina ing dalam kita fina ing dalam kita itu ana si maknane fi-nya bukan memana ing dalam, kerana kita mencari fina kerana mencari ingsun Allah lanahdiyannahum maka yakinu duaken temen sapa ingsun hum ing Allah subulana ing pira-pira jalan kita, wa jalan menuju aku Allah. Wa innallaha lan satune Gusti Allah iku lama al muhsinina sartane pira-pira wong kang gawe bagus iku lama. Jadi seperti Allah yang Allah katakan walladzina jahadu fina, orang yang berjuang karena mencari aku, gitu loh maknanya. Fina itu bukan di jalanku. Kalau fi sabilillah itu maknanya berjuang di jalan Allah. Beda loh ya. Ini yang kemudian walladzina jahadu itu maknanya mujahadatun nafas. Harus dibedakan ini. Jihad ini jahadu di sini bukan jihad senjata. Tapi jihad mujahadatun nafas dalam ayat ini. Makanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, akan aku tunjukkan kepadanya jalan menuju aku, bukan menuju kemenangan. Artinya mujahadatun nafas itu dalam rangka ma'rifat billah. Jadi makanya fi-nya itu ada yang mengatakan bukan fi dzarfiyah itu. Tapi ada yang mengatakan taklil. Fina kerana ingsun. Jadi orang yang berjuang karena mencari aku, mujahadatun nafsi karena demi melihatku, lanahdiyannahum subulana, akan aku tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju aku. Dah, itu jadi jelas dari sini sampai sini penjelasan penjabaran oleh Imam Al-Ghazali bahwa apakah ilmu kalam itu termasuk ilmu? Jawabannya kalau dirutut bukan. Tapi bukan berarti sama sekali ilmu kalam tidak memiliki dia berfungsi. Tapi walaupun fungsi, itu fungsinya kondisional. Dan kedua, ilmu kalam tidak bisa mengantarkan seorang menjadi ma'rifat billah. Bahkan justru kepakarannya itu menjadi hijab dan mani, penghalang orang untuk ma'rifat billah. Dan istighol dengan ilmu kalam itu bukan serta-merta menjadikan dia ahli agama. Kan. Fa in qulta maka lamun takon sapa sira, kembali lagi muncul pertanyaan. Faqad raddatta maka teman-teman balekaken sapa sira haddal mutakallimi ing batese mutakallim orang ahli ilmu kalam ila khirasati aqidatil awam
maring jaga melindungi akidah wong-wong awam antaswisil mubtadiati saking propagandane piro-piro wong kang ahli bid'ah. Kama anna haddal badrokoti kaya teman satu ne batese fungsine, maksudnya batas fungsi peran penjaga pengawal iku khiro satu akmisatil hajiji menjaga piro-piro pakaiane piro-piro wong kang haji annah bil arabi saking perampokane wong Arab warodatta lan balekaken sapa sira haddal faqih ing batese seorang ahli fikih ila hibdil qanuni maring jaga undang-undang alladzi bihi kang kelawan konun yakufu menjaga sapa as-sultanu sultan syarra ba'di ahli udwan ing alane sebagiane ahli musuh an ba'din saking sebagian yang lain. Wahatani utawi iki mutakallim lan faqih iku rutbatani derajat loro nazilatani kang temurun karone yang rendah karone bil idofati kelawan den bandingaken ila ilmi dini maring ilmu agama wa ulamaul ummati lan utawi piro-piro ulama umat. Titik dulu ulama ilmu din. Anda bertanya dengan kesimpulan tadi itu kan kita sudah bisa membuat kesimpulan. Berarti Imam Ghazali menyatakan ahli kalam dan ahli fikih itu ulama dunia. Rendah sekali. Rendah sekali. Ini kan pelecehan ini. Masa seorang fakih, seorang mutakallim yang bicara tentang akidah dikatakan sebagai ulama dunia dan ilmunya ilmu dunia. Pelecehan sekali ini. Anda mungkin bertanya begitu. Bukankah wa ulamaul ummati utawi piro-piro ulamane umat al-masyhurun piro-piro kang masyhur bil fadli kelawan keagungan hum ya ulamaul umat iku al-fuqaha'u piro-piro fuqaha wal mutakallimun. Bukankah selama ini ulama yang kita gandrungi, yang kita kenal itu semua notabene kedudukannya lakobnya adalah fuqaha dan mutakallimun. Akidahnya kita ikut Abu Hasan Asy'ari al-Maturidi, fikihnya ikut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tasawufnya ikut Syekh Junaid Balbalsa terus. Bukankah itu fuqaha semua? Mulai dari Imam Nawawi, mulai dari Imam Zamakhsyari, semuanya bukankah itu fuqaha semua? Kenapa Imam Al-Ghazali memposisikan fuqaha menyebutnya sebagai ulama dunia dan mutakallimun sebagai ulama dunia dan ilmunya ilmu dunia? Ini pelecehan sekali Imam Ghazali ini. Itu Anda bertanya, mungkin begitu tak kesimpulannya? Wahum utawi al-fuqaha wal mutakallimun iku afdalul khalqi indallah. Padahal mereka ini fuqaha mutakallimun bukan afdalul khalqi indallah. Siapa sementara ini orang yang paling hebat di antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah? Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan fuqaha itu ahlul dunia atau ulama dunia? Padahal mereka afdalul khalqi. Wong kita bisa sholat ya karena mereka, kita bisa wudhu karena mereka, kita bisa ngerti Allah wujud kita mbako ya karena mereka. Kurang ajar sekali Imam Ghazali itu mengatakan itu sampai nazilatani gitu ya, sampai diturunkan derajatnya kira-kira gitu loh. Wah ini sembrono ini Imam Ghazali ini. Fakaifa maka kale kaya opo tunazzilu ngedunaken sapa sira darajatihim ing pira-pira derajate fuqaha lan mutakallimun ila hadil manzilati maring ikilah derajat as-safilati kang ina. Bagaimana kau mengatakan Imam Ghazali itu? Anda menggugat lagi ini. Menempatkan dalam tempat kedudukan yang sangat rendah. Bil idofati kelawan den bandingakan ila ilmi din. Jika dibandingkan dengan ilmu agama, itu ilmu yang paling, kata siapa? Imam Ghazalinya gitu. Mungkin Anda menggugatnya begitu. Kurang ajar Imam Ghazali ini. Masa ahli fikih itu di... Lalu bagaimana dengan ahli-ahli yang lain? Kalau ahli fikih aja kau katakan itu sebagai... Kasihan itu insinyur-insinyur itu. Kasihan itu dokter-dokter itu. Aduh, berarti kita tong sampah semua dong. Wong fuqaha jadi yang ahli mutakallimun saja didonkan sama Imam Ghazali. Kira-kira gitu kan. Yang menggugat lihat, ini bahasanya yang menggugatnya Imam Al-Ghazali.
as-safilati bil idofati fa'lam. Nah, ini jawabannya Imam Ghazali. Kalau itu gugatan Anda semua tentang retorika Imam Al-Ghazali tentang ilmu fikih, ilmu kalam dan filsafat, itu apakah termasuk ilmu dan termasuk agama atau bukan? Tapi kenyataannya sudah bisa disimpulkan, kita akan kan sampai hari ini, detik ini, kesimpulannya Imam Ghazali, fakih, ilmu kalam, filsafat dan ilmu-ilmu yang lain itu bukan ilmu akhirat, bukan ilmu akhirat. Bahkan Imam Al-Ghazali dengan tegas, mereka semuanya adalah ulama dunia. Wow. Kenapa demikian? Fa'lam, ini jawabannya Imam Ghazali. Fa'lam mangka berwa sapa sira annaman temen satune wong arafa kang ngerti sapa man al-haqqa ing bener birrijali kelawan piro-piro tokoh, hanya dengan tokohnya. Barang siapa mengerti kebenaran hanya dari tokoh-tokohnya saja gitu loh. Haro maka bingung sapa man fi mutahatid dolali ing dalem kegelapan, kesesatan yang dinisbatkan seperti kegelapan. Mananya gitu. Fi mutahatid dolali ing dalam kesesatan kang den serupa akan kegelapan. Maka orang akan bingung kalau melihat kebenaran itu hanya dari tokoh-tokohnya aja. Wow, lihat ya Trump hebat. Hebat ya John Biden ya sekarang menjadi presiden Amerika. Jadi melihat kebenaran itu jangan dari tokohnya, personalitinya, jangan dari perannya, jangan dari posisinya. Itu belum bisa menciptakan, untuk menyimpulkan bahwa orang yang jadi presiden itu orang yang hebat. Nggak bisa. Orang yang jadi gubernur itu yang hebat, nggak bisa. Orang yang jadi ini itu yang terhebat, nggak bisa. Haro, dia akan bingung kalau melihat kebenaran hanya dari personalitinya saja. Haro, bingung. Dia. Haro maka bingung. Mana tadi? Fa'arif maka warwa sapa sira al-haqqa ing hak kebenaran, ta'rif maka ngerti sapa sira ahlahu ing ahline hak. Tapi caranya, kalau kepengen ngerti kebenaran, pelajarilah kebenaran itu, maka Anda akan tahu siapa orang yang benar. Kalau kepengen mempelajari kebaikan, belajarilah kebaikan itu, maka Anda akan tahu siapa orang-orang yang baik. Itu kan yang dikatakan oleh Imam Ghazali di awalnya, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra waqa'a fihi. Aku mengkaji ilmu ini. Bukan karena aku kepengen jadi orang yang jelek, tapi aku ingin mengerti kejelekan. Agar aku tahu siapa yang jelek. Mana yang jelek? Karena orang yang tidak ngerti tentang kejelekan, maka akan terjerumus di dalam kejelekan itu. Itu kata Imam Ghazali. Jadi kalau Anda kepengen mengerti kebenaran, apakah fuqaha itu semuanya baik? Nah, nanti dulu. Apakah mutakalimin itu orang yang baik? Oh, nanti dulu. Jadi kalau kepengen mengatakan mutakalim itu baik atau tidak, fuqaha itu baik atau tidak, ulama dunia atau ulama akhirat, kenali dulu apa definisi ulama akhirat. Kalau Anda kepengen tahu orang baik, kenali dulu apa itu baik dan siapa orang yang baik. Kalau Anda kepengen kenal siapa ulama akhirat, kenali dulu definisinya ulama akhirat. Saiki sekarang juga banyak ulama amplop kok. Kiai amplop, wah di mana-mana, apalagi menjelang pilkada, sorbannya pada anyar-anyar tuh. Tasbihnya gede-gede, sekelapa-kelapa. Istighosah mengetuk pintu langit demi kemenangan. Wah, kemenangan amplop. Jadi itu, Bang. Jadi logis nggak Imam Ghazali? Jadi ketika menjadi bagaimana begini? Itu bahasanya ketika Imam Ghazali mengatakan para fuqaha itu atau faqih, mutakalimun itu ulama dunia, itu jangan digeneralisasi. Tapi itu melihat secara platform umumnya, konteks umumnya itu begitu faqih itu. Karena yang dibicarakan ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu dohir, ilmu jawarih, tidak menyentuh kajian fikih itu kepada ilmu qalb. Itu dengan definisi itu saja. Jadi Imam Ghazali sudah membuat kesimpulan bahwa ulama para fuqaha atau faqih itu ulama dohir atau ulama dunia.
Di samping apalagi konteks ilmunya, keilmuannya juga itu kan bukan akhirat. Ya, bisa paham kan? Bisa dipahami nggak? Bagaimana Imam Ghazali berlogika, berargumentasi, berretorika. Jadinya harus match. Jadi antara statement itu harus bisa diungkapkan, diurai secara logis. Dan ini Imam Ghazali bisa menguraikannya secara logis. Nah, wa ulamaul masyurun ing kunta lamun ana sapa sira iku salikan wong kang ngamba thariqal haqi ing dalan kang bener. Jadi kalau kepengen kamu mencari jalan yang benar, maka jangan melihat orang-orang yang dianggap benar, tapi pelajarilah apa itu kebenaran. Maka Anda akan tahu siapa orang-orang yang benar. Jangan cuma lihat dari bajunya. Jangan lihat dari bajunya. Wong sekarang yang semua kan serba gadungan itu banyak ya. Ustadz gadungan akeh, polisi gadungan akeh, dokter gadungan akeh. Semuanya persis tidak ada bedanya. Gitu. Makanya biar tidak tertipu, gitu loh kata Imam Ghazali. Belajarilah. Gitu kan? Man arafal haq wa in qana'ta lan lamun rima atau ngerasa cukup sapa sira bitaklidi kelawan taklid wan nadharilan ningali ilama maring barang istahara kang masyhur apa min darajatil fadli saking pira-pira derajat keagungan bainan nasi dalam antarané manusia fala tagfal maka ajalali sapa sira anis sahabati saking sahabat wa uluwi mansibihim lan luhure derajat si sahabat. Tapi gitu loh ya. Tapi jika kau ingin melihat kebenaran, melihat orang-orang ulama akhirat, mau kau cukupkan dengan formalitasnya saja, maka jangan pernah tertarik dengan orang-orang masa kini. Tapi jangan lupakan tokoh-tokoh sekelas sahabat itu wa uluwi mansibin. Kalau itu bisa dijamin. Mananya gitu loh ya. Kalau itu bisa dijamin. Jadi kalau kau mau menilai seseorang karena dari formalitasnya saja, tampilannya saja, maka jangan pernah melupakan sahabat dan kedudukannya sahabat. Karena itu sudah dijamin. Murid-murid Rasulullah. Beda kalau sekarang. Sekarang ini kan repot ya, nyuwun sewu. Kadang orang ujug-ujug menjadi pengurus NU langsung ditambahi KH itu. Karena cuma jadi pengurus NU. Ini bahaya banget ini. Kon ngaji ora iso, kok melu ngaji mau. Tapi ning arane Kiai Haji Wahidin. Padahal apa buang apa? Cuman karena jadi pengurus. Tapi ya itulah berkah NU itu bisa mengiaikan orang gitu. Itu berkahnya NU itu. Tapi ini bahaya ini. Makanya apa? Kalau kamu mau melihat orang yang baik hanya dari formalitasnya, jangan kau lupakan sahabat. Wa uluwi mansibihim dan ketinggian derajatnya akhlaknya. Itu bisa digaransi itu. Nah, kalau itu garansi. Kalau zaman sekarang karena sorbannya karena wah, wis. Wong saiki sorban 10.000 beyauli kok. Ana solawatan larangan bersolawatan, larangan solawatan masih nganggo sorban, padahal larangan. Jadi di Brebes ini ada yang ekstrim, apa-apa nggak boleh itu, larangan. Solawat larangan, larangan bersolawat, larangan istighosah, larangan berpuasa. Itu dilarangan di Brebes, mana ada di Brebes doang. Yang lain nggak ada itu. Itu harus diganti sama Bu Ida itu. Dah. Waqad ajma'alan teman-teman sepakat sepo alladzina wong akeh aradat kang anyar bi dzikrihim kelawan nuturaken alladzina ala taqaddumihim. Gini, faqad ujmi'a saja faqad ujmi'a. Maka teman-teman den sepakati sepo alladzina wong akeh aradat kang anyar teka apa bi dzikrihim nuturaken alladzina ala taqaddumihim ing atase apa namanya dinginnya atau manane luhure, manane taqaddum luhure
luhure alladzina wa annahum lan temen satuhune alladzina ikula yudriku ikula yudruku ora den temu fid dini ing dalam agama opo sya'wuhum keluhurane si alladzina wala yasyukku lan ora wala yusyakku lan ora den buang opo hubbaruhum piro-piro kotorane asare mana bledug opo hubbar ini bahasa kinayah kotorane alladzina walam yakun lan ora nana opo taqaddumuhum luhure si alladzina maksudnya sahabat tadi itu loh yang dimaksud alladzina orang-orang yang baru disebutkan tadi itu udah disepakati keluhuran derajatnya, keluhuran akhlaknya, keluhuran ilmunya, keluhuran amalnya. Tapi ingat, dia tinggi ini itu walam yakun taqaddumuhum walam yakun lan orang nana opo taqaddumuhum luhure si sahabat iku bil kalami kelawan ilmu kalam wal fikhi. Tuh. Ternyata tinggi derajatnya sahabat bukan karena ilmu kalam, bukan karena pula ilmu fikih, apalagi ilmu yang lain. Allahu Rabbi. Terus kita bagaimana? Bukan karena ilmu fikihnya, bukan karena ilmu kalamnya, sahabat itu menjadi tinggi. Lalu kenapa? Kenapa sahabat bisa menjadi tinggi? Kita lanjutkan. Bal bi ilmil akhirati, balik kelawan ilmu akhirat. Ilmu sing fardu ain. Ilmu mukasyafah adalah Allah. Itu yang menjadikan. Karena itu sebenarnya kalau menurut teori Imam Ghazali ya sepenting akhlak itu sing apik tuh. Mulanya apa? Bener kata kiai-kiai, orang itu nilainya bukan kepada titelnya, profesinya, bukan pada kealimannya, itu dah, tapi kepada al-akhlaqu awalan atau al-adabu qoblal ilmi. Akhlak dhisik sadurunge belajar. Itu dalam konteks taklim tarbiyahnya. Begitu juga dalam sistem aplikasinya, itu tetap al-adabu qoblal ilmi. Ngilmu tok ora cukup. Nyatane sarjana ya pirang-pirang kok. Wong bertitel sampai SS sampai anak sama kuwi. SOS, SMP, SMA, SLD, was sampai SLB masuk semuanya itu. Tapi orang dunia akhlak ya tetap wae. Podo ae karo kucing arek. Kucing ana iwak asinnya dipangan. Itu. Jadi balbi ilmil akhirati wasuluki tariqi halan ngambadalan akhirat. Jadi keluhuran sahabat itu bukan karena fikihnya. Biasa-biasa aja sahabat itu. Kira-kira gitu kalau Imam Ghazali mengatakan. Wa ma fadula lan ora dadi luhur sapa Abu Bakrin annasa ing manungso. Jadi orang Abu Bakar tidak berada ratingnya paling atas itu annasa ing manungso bikasroti siyamin kelawan ake puasa wala sholatin wala bikasroti riwayatin lan ora kelawan ake ngriwayataken hadis wala fatwa lan ora ake fatwa wala kalamin lan ora ilmu kalam walakin bisyai'in tetapi ne kelawan sewiji-wiji waqara yang bersemayam yang tertanam opose yang tertancap opose fi sadrihi ing dalam. Jadi dengan kebesaran keagungan yang ada di dalam hatinya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar bisa ratingnya di atas manusia rata-rata itu sampai Kanjeng Nabi mengatakan wallahi law kana nabiyyun min ba'di lakana Abu Bakrin ahaqqu bih. Demi Allah seandainya ada nabi lagi setelahku, maka orang yang pantas calon menjadi nabinya adalah Abu Bakar. Kenapa itu sampai bisa begitu? Kata Imam Ghazali, bukan karena ilmu fikihnya, bukan karena ilmu kalamnya, bukan karena ilmu-ilmu keahlian fatwanya, bukan karena pinternya, bukan, tapi walakin waqara fi sadrih. Sesuatu yang tertanam di dalam hatinya, imannya. Tuh karo Gusti Allah. Amale kuwi, akhlake kuwi karo Gusti Allah. Betul? Kalau tadi saya katakan, kalau kepakaran itu yang mengangkat orang, maka sahabat kalah semua, Pak. Dengan orang sekarang. Benar nggak? Kalau kita ngukur kemuliaan seseorang itu dari kepakaran, dari keilmuan, sahabat kalah semua. Oh, sahabat nggak bisa naik ke bulan, nggak bisa bikin pesawat, nggak bisa bikin mobil. Oh, naik ke onta kemana-mana. Bikin mesin sanyo aja belum bisa, makanya masih ngenggok
mulane air jam-jam sampai dari zamannya Kanjeng Nabi yang nggone timpo. Itu pun masih sederhana itu nggone. Ya toh? Jadi ini dalil argumentasi yang logis bahwa ketinggian derajat seseorang, kemuliaan seseorang tidak serta-merta karena kealimannya, bukan karena kepawiannya, apalagi profesi. Kalau profesi itu bisa mengangkat derajat seseorang, sahabat kalah semua. Karena zaman sahabat belum ada direktur, belum ada presiden, belum ada gambarnya, sudah kalah sahabat. Tapi nyatanya tetap ketinggian derajatnya sahabat tak terkalahkan sampai kapanpun. Kenapa? Karena bima waqqara fi sadri. Karena sebab sesuatu yang tertancap di dalam hatinya Abu Bakar. Al-adabu, akhlak. Sekarang akhlak itu udah menjadi barang langka. Orang pinter semakin banyak, sarjana semakin menumpuk, tapi akhlak semakin hilang. Ya kan? Itu. Inilah yang kemudian menjadikan nilai kemanusiaan itu semakin merosot, kalau saya tidak mengatakan hancur atau hilang. Merosot nilai kemanusiaan. Makanya yang harus kita sekarang ini gerakan dakwah itu sebenarnya adalah insaniyatul insan, memanusiakan kembali manusia. Karena manusia sudah hampir tidak seperti manusia atau kehilangan kemanusiaannya. Sifat malu sudah nggak ada. Sifat korup merajalela dan seterusnya. Itu ya pantas kalau kemudian orang semakin hari semakin apa, karena ini bima waqqara fi sadrihimnya itu sudah tidak ada. Tuh pelajarin tuh. Jadi jangan malu karena saya akalnya pas-pasan. Jangan. Saya tidak lulus sarjana ini, saya tidak bisa ini, enggak usah malu. Tapi bagaimana? Malulah kalau kita tidak punya akhlak. Ma'allah wa ma'an nas wa ma'al ustad wa ma'al waliden, wong tua loro. Ini barang ilang. Barang ilang, barang langka. Neng golet wong pinter akeh. Anda bikin sekolah 1 hari melengkapi kebutuhan guru, selesai. Tapi negewek madrasah, golet guru ngaji, Allah Rabbi. Untuk muter. Walau cuma Samsul ngajinya bari turu orang apa? Ini lagi dulu ilham. Ya Sul. Sul. Halo Samsul. Dibikinkan kopi dulu ya Sul ya. Kasihan lurah pondok sampai ngantuk-ngantuk ngaji nih. Masya Allah. Dah. Itu ya. Jadi itu jelas sekali. Jadi kalau dengan demikian, maka ini menguatkan tesisnya Imam Al-Ghazali bahwa fikih bukan ilmu dunia, Mas. Karena tidak bisa ngangkat derajat. Katakanlah ini bahasanya kan belum bisa ngangkat orang itu di dunia saja, apalagi di akhirat. Mana bilang? Dah. Jadi sahabat itu bukan Abu Bakar naik ratingnya itu derajatnya bukan karena banyak puasa, bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak riwayat hadis, bukan karena banyak fatwa, bukan karena banyak ilmu kalam bicara, walakin bisyai'in. Bisyai'in ini kalau bisyai'in ini lihat ya, ini bisyai'in itu isim nakiro, ini faedahnya li taklil. Jadi hanya dengan sebab sesuatu yang ada di dalam hatinya Abu Bakar. Bisyai'in itu nakiro ini faedahnya li taklil. Jadi hanya dengan sedikit yang tertanam di dalam hatinya Abu Bakar. Apa itu? Ya iman dan akhlak. Iman dan akhlak itu adanya di hati. Bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di lisan. Makanya kalau lihat orang itu lagi marah itu udah kelihatan aslinya semua. Orang kalau lagi marah aslinya. Kalau dibuat jengkel tapi bisa marah atau tidak. Gampangnya itulah.
Tapi kadang orang Arya yang diem, bukan diemnya yang jadi ukuran, tapi ininya dongkol atau enggak. Makanya ustadz itu guru kalau lagi ngamuk jebret, itu tetap akhlak gitu. Kenapa? Karena lahirnya dari sini. Niatnya apa? Bukan membenci, tapi menyayangi. Itu ya. Terus kama syahida kaya oleh naksini lahu maring Abu Bakar sapa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam. Hal itu seperti disaksikan oleh Rasulullah langsung betapa hebatnya Abu Bakar. Fal yakun maka becik ana opo khirsuka demene sira fi talabi dzalika sir ing dalem goleti mengkonon-mengkonon rahasia. Maka hendaknya kita hidup ini, belajar ini, ngaji ini, belajar ilmu ini loh, yang menjadikan Abu Bakar itu ratingnya naik. Itu apa itu yang syai'un tadi itu loh, walakin bisyai'in itu apa itu? Ini yang harus dicari. Kalau semua ilmu, semua orang berilmu, tapi tidak semuanya orang punya sirnya Abu Bakar. Oke. Fal yatlub khirsuka itu, fal yakun khirsuka fi talabi dzalika sir. Karena itu gunakan waktumu, hidupmu untuk mencari rahasianya Abu Bakar itu apa. Fahuwa mangka utawi sir iku al-jauharu kaya dene mutiara an-nafisu yang indah. Sebab sir itulah kita gambarkan seperti mutiara. Di dunia ini kan hanya ada beberapa butir mutiara yang harganya tak terkalahkan. Kemarin berapa bulan yang lalu itu satu butir mutiara itu harganya sekian juta dolar. Harga tertinggi di dunia. Orang berebut para jutawan-jutawan, miliarder itu. Nah, sir itu cari. Jadi orang yang punya duit mengejar barang-barang antik. Ya kan? Nah, kalau kita orang yang beriman mestinya yang mengejar ini. Makanya ilmu cukup-cukup aja deh. Nggak usah tinggi-tinggi. Nisbatnya gitu toh. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya? Makanya bener kalau sekarang itu kayak Yowon Sewu, kayak putra-putranya Kiai Lirboyo itu nggak ada yang kuliah. Cuma hanya itu satu yang putranya Gus Imam, yang Gus Reza itu. Sekarang udah S3. Gitu ya. Dulu waktu S2 pulang dari Yaman mogok Gus Reza. Pas saya sowan, Jim, woi Reza diomong jak kuliah merana Maroko. Dia wah lah pusing gitu waktu itu Gus Imam, mogok S2-nya. UGM kan, S2-nya Gus Reza itu. Jim kandani ngono, jak rono ae merokok. Diceluk Gus Rezane kon ono yang ora gelem-gelem. Itu ya, waktu saya lagi konsultasi disertasi saya gitu. Jadi sekarang udah S3 dia di UNER ya kan, kemarin beberapa bulan yang lalu baru sidang. Udah. Jadi kalau itu nggak ada yang kuliah, ya mondoknya di pondoknya dewek, nggak ada yang mondok keluar kita. Itu putra-putra Lirboyo itu nggak ada yang mondok keluar, yes, mondok nih kan, sekolah dewek gitu. Bisyai'in fawa al-jauhar an-nafis wad-durri lan mutiara al-maknuni yang terjaga, yang tersimpan. Jadi itu mutiara yang indah. Jadi apa namanya, mutiara yang tersimpan di dalam hat wadak lan ninggala sapa sira angka saking sira ma ing barang tutabiku kang nocoki sapa sira aksarun nasi ing akeh-akeh menungso alaihi ing atase ma wala tafkhimihi lan ing atase nggungaken ma wa ta'dimihi lan tegese nggungaken ma li asbabin karena piro-piro sebab wadawain lan piro-piro pengajak, penarik, pendorong ya tulu kang dawa opo tafsiluha merinci-merinci jelasaken asbab lan dawain. Kemudian tinggalkanlah hal-hal yang menjadi tradisi manusia, mencari popularitas hanya dengan derajat, sarjana, titel dan seterusnya, itu tinggalkan kata Imam Ghazali. Tapi kejarlah satu mutiara tadi itu yang dimiliki oleh Abu Bakar. Wadak. Jadi wadak ma'alaihi itu. Yang dibanggakan tafhimuhu wa ta'dimahu kan li asba'in wa dawain. Orang sekarang membanggakan apa? Gelar, kedudukan, jabatan. Itu tuh.
Ini kalau dijabarkan kayak Imam Ghazali, itu tafsilnya, asbabnya, pendorongnya kenapa orang kayak gitu, itu panjang sekali. Karena itu kata Imam Ghazali, nggak perlu. Karena itu tadi bener, kalau Kiai Lerboyo itu, wis ora usah kuliah-kuliahan. Oh, saya dulu itu waktu mau kuliah Baghdad aja, saya sowan sama Yai Idris. Mas kelingan aja dia, dawe jawaban saya Idris. Yai Idris, Yai kulo izin, ada yang lajengaken teng Baghdad. Apa cecip kuliah nang Irak paling mulih kok langsung ben awakmu dadi pegawai KBRI nang luar negeri. Klak wis meneng, aduh preben. Itu masih terngiang-ngiang saya. Ya apa cecip kuliah-kuliah nang luar negeri bareng. Wis kare nang Lurboyo kene terus ke. Masih terngiang-ngiang. Tapi begitu di Maroko saya disambangi, alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan. Pas di Maroko saya disambangi, makan-makan di rumah saya, istri saya yang masak gitu kan. Di luar kontrakan saya tuh laka tekel-tekel aja, cuman gelar, aduh itu, alhamdulillah yang tadi lego, orang di sini di mana kok, alhamdulillah itu kan. Tapi kalau yang dorong saya Lurboyo itu ya imam itu almarhum Allah yarham. Ayo terus gitu kan. Jadi lah wis anak sing rido iki nyakilah wis. Gitu. Ya itu karena itu nggak perlu. Jadi kata Imam Ghazali nggak perlu kuliah-kuliahan gitu kira-kira gitu ta. Seperti ngaji akhlak ngono. Ini yang paling rahasia. Karena pas sir ini mutiara ini nggak ada di bangku-bangku. Nggak ada di bangku kuliah. Sir ini tuh Al-Jauharun Nafis ini nggak ada di bangku kuliah, itu nggak ada. Falakon kubido maka teman-teman kapundut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alafin ninggal saking piro-piro ewu minas sahabati saking sahabat radhiyallahu anhum kulluhum kang utawi sekabehane sahabat iku ulama Allah, piro-piro ulama ahli Gusti Allah. Asna kang ngalem alaihim ing atase sahabat sapa Rasulullah. Coba ketika Rasulullah kapundhut, Rasulullah meninggalkan sahabat yang ahlullah, bukan ahlul fikih, bukan ahlul kalam, bukan ahlul, tapi ahlullah. Jadi sahabat yang ya sebenarnya biasa-biasa saja, tapi yang kenal siapa Allah, bermuamalah dengan Gusti Allah. Itu. Dan itu disaksikan oleh Kanjeng Nabi, walam yakun lan oranana fihim ing dalam sahabat sapa ahadun satupun wong siji yuksinu kang pinter sapa ahad sun atal kalami ing gawe kalam. Orang pada bisa ngomong. Kon pidato kira iso. Makanya jangan heran kalau sekarang kiai-kiai itu jarang sih bisa pidato. Kayak Kiai Lurboyo itu nggak ada yang bisa pidato. Ya biasa-biasa aja lah. Nggak kayak santri nih. Nah, santri ini kan pintar-pintar kayak Najib gitu. Tapi orang bisa ma'rifatullah itu loh. Pintar ngomong tapi orang kenal Gusti Allah, orang duwe muti. Nah biasanya orang yang diem nggak banyak bicara itu justru ini bagus. Tapi kalau orang yang banyak bicara, ya cuman bagaimana dia mengolah kata, menghipnotis auden untuk udah selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Salaman amplop kasih. Wala nasobalan ora anda deaken. Wala nasoba sopo akad nafsau ing awak dewe kesi akad dil fataya maring piro-piro fatwa minhum saking sahabat sopo akadun set para ini wala nasobalan ora ndadeaken nafsahu ing awak dheweke si akadil fataya maring piro-piro fatwa minum saking sahabat sopo akadun wong suwiji illa bid'ata asyara angin luwih 10 saking 10 apane rajulan, dan di antara mereka itu tak satu pun yang memposisi dirinya menjadi ahlul fatwa, hanya lebih sedikit saja, lebih daripada 10 saja, tak lebih daripada 10 lah kira-kira itu yang menjadi ulama ahlul fatwa, sahabat yang ahlul fatwa. Ya, biasa-biasa aja sahabat itu kata Imam Ghazali. Walaqad kana lan teman-teman ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma minhum saking sahabat. Wa kana lan ana
Salah satunya adalah Abdullah ibnu Umar. Wa kana lan ana sapa ibnu Umar iku idza suila nalikane den takoni sapa ibnu Umar anil fataya saking pira-pira fatwa yaqulu maka ngucap sapa ibnu Umar lisaili maring wong kang takon idhab ila fulanin al amir alladzi taqallada umuran nas. Idhab lungaha sapa sira ila fulanin maring fulan al amiri kang dadi amir alladzi taqallada kang ngatur sapa si amir umuran nasi ing pira-pira perkarane manungsa. Ibnu Umar itu Abdullah ibnu Umar. Kalau ditanya, ada orang bertanya, jangan tanya kepada saya, tanya saja sama lurah pondok, dia yang lebih ngerti. Gitu loh kira-kira jawabannya. Jadi apa? Tawaddu. Nah, tawaddu ini yang merupakan bagian daripada sir. Makanya kiai-kiai dulu itu begitu. Tanya, apalagi dalam satu majelis, beda majelis pun itu akhlaknya kiai dulu itu begitu. Makanya kemarin sudah saya ceritakan, mic itu bisa muter ya. Itu dalam satu majelis. Mimpin tahlil aja itu mic itu muter. Kiai kalau zaman dulu. Karena itu. Kalau enggak sekarang enggak dapat mic mutungi. Itu kenyataan sekarang itu di desa-desa itu. Rebutan mic. Jadi pengaruh. Nah itu tawaduknya. Zaman dulu itu sahabat gitu. Wadoha lan fi unukihi ila annal fataya fil qadaya wal akam min tawabi'il wilayah. Oh wadoha nyeleaken gitu. Wadoha nyeleaken sapa Ibnu Umar ha ing umurun nas fi unukihi. Ing dalam gulune si Amir ila annal fataya maring teman satune pira-pira fatwa fil qadaya ing dalam pira-pira masalah wal akamilan pira-pira hukum iku min tawabi'il wilayati saking pira-pira perkara kang anut kekuasaan wasultanati lan tegese kekuasaan. Jadi kenapa Ibnu Umar menyerahkannya untuk bertanya kepada fulan al-amir? Karena masalah itu kaitannya dengan jabatan. Itu loh. Walamma matalan semangsane Sayyidu sapa Umar Sayyidina Umar berarti ramane Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Ibnu Mas'ud mata wismati opotis atu aksyaril ilmi 9 sepersembilane jadi 90%-nya ilmu gitulah ya kira-kira gitu tis'atu aksyaril ilmi 9%-nya ilmu kira-kira gitu dari 10 jadi tinggal berapa? 1%. Jadi ketika Sayyidina Umar wafat, komentarnya Ibnu Mas'ud, waduh ilmu sudah hilang 9% atau 90%. Itu baru satu tokoh. Makanya mautul alim, mautul alam. Fil qadaya fakilah maka dan ucapakan lahu maring Ibnu Mas'ud. Terus Ibnu Mas'ud ditanya, apa maksudnya sampean? Kok mati 90% ilmu? Ataqulu anata ngucap sapa sira dalika ing mongkon-mongkonon mata tis'atu aksyuril ilmi. Wa finalan iku ing dalem kita jullatus sahabati utawi agung-agungnya sahabat. Kenapa sampean bilang 90% ilmu sudah hilang? Bukankah di antara kita ini masih ulama terdapat sahabat-sahabat besar? Mananya sahabat-sahabat yang alim. Tapi apa jawabnya? Qala jawab sapa Ibnu Mas'ud lam urid orang ngarepaken sapa ingsun ilmal fataya ing ilmu fatwa wal ahkam. Yang saya maksud bukan ilmu fatwa dan ilmu hukum. Innama uridu aing pestine ngarepaken sapa ingsun al ilma ing ilmu billahi taala kelawan ilmune Gusti Allah taala. Yang saya maksud hilang itu ilmu Allah. Bukan ilmu dunia. Kalau fatwa hukum itu kan ilmu dunia. Aftaro anata ningali sapa sira anau temen satune Ibnu Mas'ud iku aroda ngarepaken sapa Ibnu Mas'ud sunatal kalami ing gawe-gawe kalam wal jadali lan debat. Apakah berarti Ibnu Mas'ud ini membela ilmu kalam dan debat? Tidak. Fama maka utai opo iku baluka tingkah sira la takhrus
iku la tukhris ora demen sapa sira ora kepengin sira ala ma'rifati dalikal ilmi ing atase ngawuri mengkon-mengkon ilmu. Maka aneh kalau sampai orang zaman sekarang kalian semua tidak ingin memiliki ilmu yang kayak mutiara ini loh. Ilmu Allah ini. Kaifa. Sungguh aneh. Allah dimatakan mati opo ilmu bimauti Umar. Kang mati bimauti Umar kelawan matine Umar opo tis atau aksyari 9% atau 90% ilmu, yaitu ilmu yang dengan sebab ditinggal mati oleh Sayyidina Umar itu 9%-nya atau 90%-nya wafat. Wa huwa utawi ilmu Allah iku alladzi ilmu saddakan nutupi opo alladzi babal kalami ing babe ilmu kalam wal jadali dan ilmu debat wa bi apa wa doroba do apa tulisannya do apa sobi dobian gitu. Untuk saya dot sobian ain gitu. Oh, punya saya tulisannya dobian, berarti kebalik. Semuanya sobigon. Ini sobigon dob, nggak punya saya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.